Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, materi Indonesia untuk kelas 8 mengenai berita seputar Indonesia. Di sini Ibu akan jelaskan mengenai tips-tips dalam menuliskan teks berita. Yang pertama, perhatikan unsur-unsur dari teks berita itu sendiri. Unsurnya itu mencakup pertanyaan seperti peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana proses itu bisa terjadi. Nah, ini pertanyaan ini adalah 5W plus 1H. Selanjutnya, yaitu yang kedua, meringkas berita. Untuk meringkas berita ini, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bisa mendengarkan melalui televisi, radio, maupun video, atau membaca berita melalui majalah maupun internet. Tahapan yang kedua, mencatat pokok-pokoknya. Pokok-pokok pentingnya itu apa? Kemudian yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas itu, ya. Kemudian mengenai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, nah itu harus disimpulkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanggapi isi berita. Menanggapi isi berita ini bisa melalui pernyataan-pernyataan seperti, saya kira informasi yang disampaikan ini cukup akurat. Nah, itu berarti menanggapi. Atau bahasa yang disampaikan cukup jelas. Nah, itu merupakan tanggapan dari isi suatu berita. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita mencakup isi atau struktur berita mengenai kebenarannya, karena kan ini sifatnya faktual, berdasarkan fakta. Kemudian kelengkapannya mengenai 5W plus 1H tadi. Kemudian aspek yang kedua yaitu bahasa berita. Bahasa berita ini dalam menggunakan kalimat juga pilihan kata itu diperhatikan. Menemukan yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah berita. Struktur berita mencakup kata-kata untuk pokok-pokok informasi mengenai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu mencakup pertanyaannya. Kemudian struktur itu ada judul beritanya apa, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk kaidah-kaidah kebahasaan, menggunakan bahasa standar atau baku supaya menjembatani pemahaman banyak kalangan. Jadi artinya penggunaan bahasa baku ini mudah dimengerti oleh semua kalangan, seperti itu. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung, jadi bebas. Nah, itu sebagai variasi dari kalimat. Kemudian kaidah kebahasaan itu mencakup bahasa baku, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu, dan penggunaan konjungsi temporal. Nah, tadi bahasa baku itu bahasa yang sifatnya itu nasional, mudah dipahami gitu, semua kalangan. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat populer ataupun kedaerahan, karena ada beberapa yang tidak mengerti gitu. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, jadi sebagai penjelas ya. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Bahwa, nah itu berarti menjelaskan sesuatu. Biasanya di berita itu banyak sekali disisipkan kata-kata bahwa gitu. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Perlu mencantumkan waktu dan tempat sebagai kelengkapan suatu berita. Contohnya, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkat barang non bahan pokok, seperti itu. Kemudian penggunaan konjungsi temporal. Biasanya temporal itu menunjukkan waktu, seperti kemudian, sejak, setelah,
awalnya dan akhirnya. Jadi kata lain yang menjelaskan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Tuh, seperti itu. Yang terakhir, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini kegiatan hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, beranalogi, maupun berkesimpulan. Contohnya, warga membayangkan seandainya hujan ini kembali turun dengan terus-menerus. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, yang pertama pentingnya berita. Berita ini banyak kita peroleh manfaat ketika kita sudah membaca ataupun mendengarkan suatu berita. Itu. Yang kedua, penyampaian berita. Dalam berbagai kesempatan, kita seharusnya menyampaikan kembali informasi. Seperti itu. Kemudian, langkah-langkah menyampaikan berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yaitu berita peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, mengamati langsung atau mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta yang berkerangka. Kemudian yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan dari yang penting ke yang kurang penting. Itu. Kemudian yang ketiga, penyuntingan berita. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan, itu adalah hal yang wajar. Masih ada satu tahapan yang dilakukan sebelum berita itu dipublikasikan, yaitu berupa penyuntingan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan pada saat menyunting sebuah berita adalah yang pertama, kebenaran isi berita ditunjang oleh fakta-fakta yang lebih akurat. Tuh. Yang kedua, kelengkapan isi berita, komponen-komponen yang terangkum. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan berita. Yang keempat, penggunaan bahasa, memilih kalimat yang lebih efektif, kemudian kalimat yang baku, ejaan yang tepat, dan juga memperhatikan tanda baca. Itu. Apabila berita itu disertai gambar maupun ilustrasi, perlu juga disesuaikan gambar dengan isi beritanya, ya. Diusahakan balance atau seimbang. Tuh, seperti itu. Oke, itu materi tentang tips-tips membuat teks berita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.